Kita mesti tahu nih alur pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Seperti apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Di video saya yang ke-154 ini akan membahas alur pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Sebelum melihat video 154 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 10 tentang pelayanan UKM Keseling di puskesmas dan video 37 tentang tenaga kesehatan lingkungan dan video 152. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, dalam konsideran mengingat dalam SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan harus memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan SK tersebut dan peraturan perundangan tersebut yang terbaru dan tidak dicabut. Alur pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas ada di lampiran Permenkes RI nomor 13 tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Yuk kita pelajari seperti apa isinya. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas dilaksanakan di dalam gedung dan luar gedung puskesmas. Meliputi pertama, konseling, 2, inspeksi kesehatan lingkungan, dan 3, intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Alur kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas dapat dilihat pada skema dengan uraian sebagai berikut. Pertama, pelayanan pasien yang menderita penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko kesehatan. Pertama, pasien mendaftar di ruang pendaftaran. Petugas pendaftaran mencatat atau mengisi kartu status. Petugas pendaftaran mengantar kartu status tersebut ke petugas ruang pemeriksaan umum. Petugas di ruang pemeriksaan umum puskesmas, baik dokter, bidan, perawat, melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Kemudian pasien selanjutnya menuju ruang promosi kesehatan untuk mendapatkan pelayanan konseling. Untuk melaksanakan konseling tersebut, petugas kesehatan lingkungan mengacu pada contoh bagan dan daftar pertanyaan konseling yang terlampir pada Permenkes 13 tahun 2015 ini yang akan kita bahas di video tersendiri. Hasil konseling dicatat dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan dan selanjutnya tenaga kesehatan lingkungan memberikan lembaran saran atau tindak lanjut dan formulir tindak lanjut konseling kepada pasien. Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir di tindak lanjut konseling. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil konseling dan atau hasil surveillance kesehatan menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat faktor risiko lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan membuat janji inspeksi kesehatan lingkungan. Setelah konseling di ruang promosi kesehatan, pasien dapat mengambil obat di ruang farmasi. Dan selanjutnya pasien pulang. Tentu hal ini akan disesuaikan dalam situasi pandemi COVID-19 karena pelayanan kesehatan itu banyak mengalami perubahan dengan melakukan telemedicine dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, pelayanan pasien yang datang untuk berkonsultasi masalah kesehatan lingkungan dapat juga disebut klien. Pertama, pasien mendaftar di ruang pendaftaran. Petugas pendaftaran memberikan kartu pengantar dan meminta pasien menuju ke ruang promosi kesehatan. Pasien melakukan konsultasi terkait masalah kesehatan lingkungan atau penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Tenaga kesehatan lingkungan mencatat hasil konseling dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan dan selanjutnya memberikan lembar saran atau rekomendasi dan formulir tindak lanjut konseling untuk ditindaklanjuti oleh pasien. Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut konseling. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil konseling dan atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat faktor risiko lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan membuat janji dengan pasien untuk dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan selanjutnya pasien dapat pulang. Kemudian
Dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan, kita juga akan bisa melihat alur yang kedua dari Permenkes RI nomor 13 tahun 2015 pada halaman 16 yang juga bisa kita lihat di video ini. Sobat Sehat, di video 154 ini kita telah membahas alur pelayanan kesehatan lingkungan. Kita akan bertemu di video 155 untuk membahas konseling pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Semoga dengan pembahasan ini kita semua semakin memahami regulasi di Puskesmas. Bila SK Kepala Puskesmas sudah tepat, penyusunan pedoman, panduan, dan SOP akan tetap dan sinkron. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.